Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tu Angga Pastika Febriana. Pada kali ini dalam tugas mata kuliah Pengantar Organisasi dan Arsitektur Komputer, saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan komputer. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya. Sistem bilangan komputer. Nah, pada video kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari jenis sistem bilangan komputer, konversi sistem bilangan komputer, dan operasi sistem bilangan komputer. Nah, langsung saja yang pertama, jenis sistem bilangan komputer. Sebelum kita memahami jenis-jenis dari sistem bilangan komputer ini, alangkah baiknya kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati atau sesuai standar. Nah, fungsi sistem bilangan komputer pada awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Tujuan sistem bilangan komputer diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Sistem bilangan menggunakan basis atau radix sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Nah, basis atau radix ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Nah, berdasarkan basis atau radix tadi, maka dapat dibagi menjadi 4 sistem bilangan komputer. Yang pertama itu ada sistem bilangan komputer desimal, biner, oktal, dan yang terakhir heksadesimal. Baik, langsung saja yang pertama ada desimal. Sistem bilangan komputer desimal memiliki basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Konvensi penulisan yang umum pada desimal ini adalah 45610, 456DS, atau 456D. Nah, sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau dalam bentuk pecahan desimal. Nah, berikut adalah contoh dari bentuk integer desimal. Di sini saya menggunakan nilai desimal bulat, yaitu 8567. Nah, dalam dalam hal ini dapat diketahui istilah seperti absolute value dan position value. Absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan, sedangkan position value adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Nah, seperti pada layar, untuk absolute value itu dapat dilihat yang sebelah kiri, yaitu dari 8, 5, 6, dan 7. Sedangkan position value yaitu sebelah kanan, yaitu yang 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Nah, kemudian dalam bentuk integer desimal ini terdapat tadi angkanya itu 8567, 8 sebagai ribuan, 5 sebagai ratusan, 6 sebagai puluhan, dan 7 sebagai satuan, sehingga dapat ditulis 8567. Baik, selanjutnya pecahan desimal. Di sini saya menggunakan 85,23. Nah, pada hal ini juga ada yang namanya absolute value dan position value. Sama seperti tadi yang sebelah kiri, yaitu angka 8, 5, 2, dan 3 sebagai absolute value, dan angka sebelah kanan yang berupa pangkat, yaitu 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, dan seterusnya adalah position value. Di sini angka 8 sebagai puluhan, angka 5 sebagai satuan, angka 2 sebagai bilangan satu angka di belakang koma, kemudian 3 sebagai bilangan 2 angka di belakang koma, sehingga dapat ditulis 85,23. Baik, setelah desimal, sekarang kita masuk ke jenis sistem bilangan biner.
Jenis sistem bilangan biner memiliki basis 2. Yang tadi desimal memiliki basis 10 dan sekarang biner memiliki basis 2. Bilangan biner terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1. Konvensi penulisan yang umum dari biner ini adalah 012, 01 bin atau 01b. Bilangan biner disebut binary digit atau bit, di mana 4 bit dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan byte atau octet. Nah, berikut adalah bilangan biner. Bilangan biner yang terdiri dari angka 1 dan 0 tentu sangat banyak kombinasi yang ada. Di sini saya menggunakan contoh 1010. Bilangan biner 1010 itu sama dengan bilangan 10 desimal, dan berikut adalah penguraiannya. Nanti untuk konversinya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Oke, dari biner kita beralih ke sistem bilangan komputer oktal, di mana untuk oktal memiliki basis 8. Bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Konvensi penulisan yang umum untuk bilangan oktal ini yaitu 458, 45 oct, dan 45o. Dan berikut adalah contoh dari sistem bilangan komputer oktal. Seperti yang saya sampaikan tadi, bilangan oktal terdiri dari angka 0 sampai 7, itu sangat banyak juga kombinasinya. Jadi di sini saya menggunakan contoh 1022, di mana bilangan 1022 oktal itu sama dengan 530 dalam bilangan desimal. Untuk sama seperti tadi, untuk konversinya akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita berpindah ke jenis sistem bilangan komputer heksadesimal. Heksadesimal memiliki basis 16, di mana bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dilanjutkan dengan huruf yaitu A, B, C, D, E, dan F. Pada sistem heksadesimal, angka 10 digantikan dengan A, 11 itu B, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F adalah 15. Nah, konvensi penulisan yang umum pada heksadesimal ini yaitu 1A16, 1A hex, atau 1AH. Dan berikut adalah contoh dari sistem bilangan heksadesimal. Itu misalnya saya di sini menggunakan contoh 1B, di mana 1B heksadesimal itu sama dengan 27 desimal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konversi sistem bilangan komputer. Konversi sistem bilangan komputer kita awali dari konversi dari bentuk desimal ke bentuk biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, di mana angka 2 adalah basis bilangan biner dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan biner. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir menuju yang paling awal. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini saya akan mencari semula dari 44 bilangan desimal untuk menjadi bilangan biner. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bilangan desimal akan dibagi dengan 2, yaitu basis dari bilangan biner. Baik, kita langsung saja. 44 itu dibagi 2 sama dengan 22 sisa 0. Kemudian 22 bagi 2 sama dengan 11 sisa 0. Kemudian 11 bagi 2 sama dengan 5 sisa 1. Kemudian 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Kemudian yang terakhir adalah 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Pembagian dilakukan bila sudah menemukan bilangan yang sama. Seperti ini sudah
2 dengan 2, ataupun pembagian dihentikan sebelum suatu bilangan tidak bisa dibagi lagi. Jadi intinya pada operasi ini ataupun pada konversi ini berakhir yaitu di 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Nah, lalu nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir, berarti dari 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, berarti 44 desimal sama dengan 101, 100 biner. Jadi saya ulang, 44 desimal sama dengan 101, 100 biner. Baik, kita berlanjut ke konversi sistem bilangan komputer dari bentuk desimal menjadi bentuk oktal. Cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, di mana 8 merupakan basis bilangan oktal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan oktal. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir ke paling awal, sama seperti tadi. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Di sini saya akan mencari dari bilangan 175 desimal menjadi bilangan oktal. Kita mulai saja. 175 dibagi 8 yaitu sama dengan 21 sisa 7. Kemudian 21 bagi 8 sama dengan 2 sisa 5. Jadi pembagian 8 cukup sampai di sini saja. Sehingga untuk nilai konversinya kita dapatkan yaitu 257. Jadi 175 desimal sama dengan 257 atau 257 oktal. Selanjutnya konversi dari bentuk desimal menjadi heksadesimal. Cara mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16, di mana 16 sebagai basis bilangan heksadesimal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Mungkin serupa seperti yang tadi. Baik, untuk sisa bagi yang berjumlah 10 itu sama dengan A, 11 itu sama dengan B, 12 itu sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, dan 15 sama dengan F. Baik, langsung saja kita ke contoh. Misalnya di sini akan dicari dari 1243 desimal, akan dicari bentuk bilangan heksadesimalnya. Di sini 1243 dibagi 16 itu mendapat 77 sisa 11, atau 11 di sini berarti B. Kemudian dilanjut 77 dibagi 16 yaitu mendapat jawaban 4 sisa 13. Nah, untuk nilai konversinya yaitu dari paling akhir sama seperti tadi, yaitu di sini 4, 13 dan 11. Karena ini heksadesimal, maka angka 13 diganti dengan D dan angka 11 diganti dengan B. Jadi 1243 desimal itu sama dengan 4 dB heksadesimal. Baik, sekarang kita beralih ke konversi sistem bilangan dari biner ke oktal. Cara mengkonversi bilangan biner ke oktal yakni dengan mengelompokkan bilangan biner menjadi 3 kelompok, dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Nah, setelah dikelompokkan, baru kita bisa ubah menjadi bilangan oktal. Baik, di sini saya juga sudah melampirkan tabel untuk mempermudah konversi. Di sini akan dikonversi dari biner, dari bilangan biner 001, 001, 110, 001, dan akan dicari bentuk oktalnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bilangan biner akan dikelompokkan menjadi 3 angka, masing-masing 3 angka, yaitu dari paling kanan, yaitu dari sini 001, 110, 001 dan 001. Jadi satu kelompok ada
tiga angka seperti itu. Nah, di sini kita lihat pada tabel untuk mencari bilangan oktalnya. Misalnya di sini 001, itu 01 bilangan oktalnya adalah 1, 110 bilangan oktalnya 6, 001 bilangan oktalnya 1, dan 001 juga bilangan oktalnya 1. Nah, kemudian bilangan ini diurutkan, bilangan oktal yang sudah ditemukan tadi itu diurutkan jadi 1, 1, 6, 1. Jadi bilangan biner 001, 001, 110, 001 sama dengan 1161 oktal. Baik, kita lanjutkan ke konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan cara mengalihkan satu persatu bilangan dengan 2, di mana 2 merupakan basis bilangan biner. 2 ini pangkat 0, pangkat 1, dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya bilangan biner yang akan dikonversi, dan perhitungannya dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Oke, langsung saja kita ke contoh. Yaitu di sini akan dicari yang semula bilangan binernya 0011, akan dicari bentuk desimalnya atau basis 10-nya. Baik, mungkin satu yang terakhir. Berarti di sini 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian 1 selanjutnya yaitu 1 kali 2 pangkat 1. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2. Kemudian 0 kali 2 pangkat 3. Dan 0 kali 2 pangkat 4. Sehingga dapat dihasilkan yaitu dari belakang yaitu 1, 2, 0, 0, 0. Kemudian dijumlahkan, dimana 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 mendapat 3. Jadi bilangan biner 0011 sama dengan 3 desimal atau 3 basis 10. Dan selanjutnya konversi sistem bilangan komputer dari biner ke heksadesimal. Pengelompokan bilangan untuk konversi sistem bilangan komputer dari biner ke heksadesimal itu dengan pengelompokan bilangan binernya. Tadi pada bilangan oktal dalam satu kelompok terdiri dari 3 bit bilangan biner, sedangkan pada heksadesimal dalam satu kelompok terdiri dari 4 bilangan biner. Jadi serupa dengan cara di pelompokan pada bilangan oktal tadi. Jadi di sini pada heksadesimal dalam satu kelompok terdiri dari 4 bit bilangan biner. Nah, di sini langsung saja kita ke contoh, yaitu bilangan biner 001, 001, 110, 001 akan dicari bentuk heksadesimalnya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, akan dibuat kelompok-kelompok dari sebelah kanan, di mana satu kelompok bilangan terdiri dari 4 bilangan, yaitu langsung saja terdapat 001, 0111, 0010. Nah, kemudian setelah dikelompokkan dicari konversinya di tabel konversi, di mana 0001 itu sama dengan 1 heksadesimal, kemudian 0111 sama dengan 7 heksadesimal, dan 0010 sama dengan 2 heksadesimal. Jadi bilangan biner 001, 00, 111, 0001 biner sama dengan 271 heksadesimal. Oke, lanjut ke konversi sistem bilangan komputer dari bentuk dari bilangan oktal ke desimal atau dari basis 8 ke basis 10. Cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan cara mengalihkan atau satu persatu bilangan dengan 8, di mana 8 merupakan basis
oktal dengan pangkat 0, 1, dan seterusnya dimulai dari bilangan oktal yang paling kanan. Kemudian hasil dari semua pengalian dijumlahkan. Baik, langsung saja ke contoh. Di sini dari 15 oktal akan dicari bentuk desimalnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan cara mengalihkan satu persatu bilangan dengan 8, yaitu dengan pangkat 0, 1, dan seterusnya dimulai dari bilangan oktal yang paling kanan. Di sini angka 5 berarti 5 dikali 8 pangkat 0, kemudian 1 dikali 8 pangkat 1. Hasilnya itu 5 dan 8. Jadi bila dijumlahkan 8 ditambah 5 itu 13. Jadi 15 bilangan oktal sama dengan 13 bilangan desimal. Selanjutnya, konversi sistem bilangan komputer, yaitu dari oktal ke biner. Cara mengkonversi bilangan oktal ke biner adalah dengan memecah terlebih dahulu bilangan oktal ke dalam satuan bilangan, kemudian masing-masing bilangan diubah ke dalam bentuk 3 bit bilangan biner, dengan cara membagi setiap satuan bilangan tersebut dengan 2, di mana 2 adalah basis biner. Jika hasil konversi hanya menghasilkan 2 digit bilangan biner, maka harus ditambahkan 0 di sebelah kirinya supaya bilangan binernya menjadi 3 digit atau 3 bit. Nah, langsung saja ke contoh. Di sini akan dicari dari 512 oktal akan dicari bentuk binernya. Nah, di sini akan dibagi menjadi 5, 1, dan 2 oktal, dimana untuk 2 oktal dilihat pada tabel 2 oktal sama dengan biner 010, kemudian 1 itu 001, kemudian bilangan oktal 5 itu 101 dalam bentuk binernya. Jadi tinggal digabungkan dari awal, yaitu hasil konversi ke binernya menjadi 101, 001, 010. Sehingga 512 atau 512 oktal sama dengan 101, 001, 010 biner. Oke, kita lanjut ke konversi sistem bilangan komputer dari oktal menuju heksadesimal. Nah, cara mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal dapat melalui 2 tahap berikut, yaitu pertama, dikonversi terlebih dahulu setiap bit bilangan oktal ke bilangan biner. Kemudian setelah ditemukan bilangan binernya, hasil bilangan biner tersebut kemudian dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Nah, di sini misalnya dari 46 oktal akan dirubah menjadi bentuk heksadesimal. Yang pertama yaitu diubah ke biner. 4 oktal itu sama dengan 100 biner. Kemudian 6 itu sama dengan 110, maaf tadi maksudnya 4 oktal itu sama dengan 100 biner, 6 itu sama dengan 110 biner. Nah, sudah ditemukan bentuk binernya, kemudian diubah ke bentuk heksadesimal. Kemudian dari tadi itu 100 sama dengan 4, 110 sama dengan 6. Jadi 46 oktal sama dengan 46 heksadesimal. Baik, akan saya lanjutkan ke konversi sistem bilangan dari heksadesimal menjadi biner. Nah, sama dengan cara konversi bilangan oktal ke biner, bedanya jika di bilangan oktal binernya harus 3 bit, sedangkan bilangan heksadesimal binernya terdiri dari 4 bit. Baik, langsung saja ke contoh, yaitu 9B heksadesimal akan dicari bentuk binernya. 9 sendiri itu bentuk binernya adalah 9 heksadesimal bentuk binernya adalah 1001, sedangkan B atau 11 bilangan binernya adalah
1011. Jadi itu bilangan biner tersebut digabungkan menjadi 1001 1011. Baik, selanjutnya konversi dari heksadesimal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 16, di mana 16 merupakan basis dari heksadesimal. Kemudian dipangkatkan 0, 1, atau 2, dan seterusnya, dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Baik, langsung saja ke contoh. Seperti 9B heksadesimal akan dicari bentuk desimalnya. Kemudian dipecah terlebih dahulu, yaitu 9 dan B atau 11. Jadi di sini 11 dikali 16 pangkat 0, kemudian 9 dikali 16 pangkat 1. Hasilnya ada 144 dan 11. Keduanya dijumlahkan akan ditemukan hasil sebesar 155. Jadi 9B heksadesimal sama dengan 155 desimal. Kemudian kita lanjut ke konversi dari heksadesimal ke oktal. Konversi heksadesimal ke oktal yakni dengan mengubah bilangan heksadesimal ke bilangan biner terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi bilangan oktal bila sudah ditemukan bilangan binernya. Baik, langsung saja ke contoh. B29 heksadesimal akan dicari bentuk ataupun bilangan oktalnya. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, akan diubah ke bentuk biner terlebih dahulu. Di sini ada B atau sama dengan 13, 2 heksadesimal dan 9 heksadesimal. 13 ataupun B heksadesimal ini sama dengan 1011, kemudian 2 heksadesimal sama dengan 0010 biner, kemudian 9 sama dengan 1001 biner. Nah, kemudian digabungkan menjadi bilangan biner berikut, yaitu 1011 0010 1001, kemudian diubah ke bentuk oktal. Untuk mengubah ke bentuk oktal akan dibagi menjadi tiap kelompok bilangan terdiri dari 3 bilangan. Jadi yang dari angka 1011 001 01 001 akan dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 001 101 100 101. Kemudian akan dicari bentuk oktalnya, di mana 001 sendiri oktalnya 1, 101 oktalnya 5, 100 oktalnya 4, 101 oktalnya 5. Jadi B29 heksadesimal sama dengan 5451 atau 5451 oktal. Nah, demikian terkait konversi sistem bilangan komputer. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang operasi sistem bilangan komputer. Nah, pada operasi sistem bilangan komputer terdiri dari operasi sistem bilangan desimal, operasi sistem bilangan biner, operasi sistem bilangan oktal, dan operasi sistem bilangan heksadesimal. Nah, di sini karena operasi sistem bilangan desimal sudah cukup umum, dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung saja untuk menjelaskan bagian operasi sistem bilangan biner. Operasi sistem bilangan biner di sini kita awali dari operasi penjumlahan. Dasar penjumlahan untuk masing-masing digit biner adalah sebagai berikut, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry of 1, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, di mana digit terbesar biner adalah 1, maka dikurangi dengan 2 atau bilangan basis. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0, dengan carry of 1 itu menyimpan 1. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa bila 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 dengan menyimpan 1. Baik, untuk lebih jelasnya operasi penjumlahan dalam sistem bilangan biner adalah sebagai berikut.
Di sini dicontohkan penjumlahan dari bilangan biner 11111 ditambah 10111. Baik, kita awali dari digit yang paling kanan. 1 ditambah 1 itu 0, simpan 1. Kemudian simpanan 1 ditambah 1 ditambah 1 membentuk bentuk ini yang saya sampaikan tadi. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 1, simpan 1. Kemudian masih dengan bentuk yang sama, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0 itu tulis 0, simpan 1. Kemudian terbentuk lagi bentuk bilangan ini. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Karena tidak ada bilangan lagi di depannya, maka 1 yang disimpan langsung diturunkan. Jadi hasil penjumlahan dari 11111 dijumlahkan dengan 10. 111 adalah 110 110. Baik, sekarang kita akan masuk ke operasi pengurangan. Nah, dasar pengurangan untuk masing-masing digit biner dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, borrow of 1, atau pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya. Baik, untuk lebih pahamnya, langsung saja kita ke contoh soal pengurangan berikut. Itu pengurangan dari 10010 dikurang dengan 01001. Baik, kita mulai langsung dari digit yang paling kanan. 0 dikurang 1 seperti dasarnya tadi, 0 dikurang 1 adalah 1 dengan meminjam di depannya 1. Jadi angka 1 di depannya di sini bisa dikatakan bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah 0 dikurang 0, yaitu 0. Kemudian lanjut lagi, 0 dikurang 0 adalah 0. Kemudian di sini 0 dikurang 1, jadi melakukan peminjaman lagi, di mana 0 dikurang 1 itu adalah 1 dengan pinjam 1 dari digit di sebelah kirinya. Kemudian di sini karena sudah dipinjam, maka angka 1 di paling depan bisa dicoret menjadi 0 dikurang 0, yaitu 0. Jadi hasil pengurangan dari 10010 dikurang 01001 adalah 01001. Baik, lanjut ke sistem operasi sistem bilangan biner dalam bentuk perkalian. Nah, adapun dasar perhitungan dalam perkalian ini yaitu 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Baik, langsung saja kita ke contoh di mana akan dilakukan perkalian bilangan biner 1110 dengan 1100. Baik, sama seperti perkalian pada bilangan desimal pada umumnya. Jadi kita mulai dari paling kanan, yaitu dengan mengalihkan 0 kali 0 yaitu 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0. Kemudian dilanjutkan ke digit di depannya, 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0. Kemudian 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali 1 1, 1 dikali 1 1, 1 dikali 1 itu 1. Kemudian lanjut lagi yang di depannya, 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 1 1, dan 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian dilakukan penjumlahan bilangan biner. Jadi di sini angka 0 turun, tulis 0, 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 itu 1. Kemudian 0 ditambah 1 ditambah 1 itu 0, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 1, simpan 1. Sebenarnya simpanan 1 tadi dijumlahkan dengan 1, yaitu 0.
simpan 1 karena tidak ada lagi angka di bawahnya, jadi 1 itu diturunkan. Jadi hasil perkalian dari 1110 dikali dengan 1100 adalah 10101000. Baik, itu dia operasi sistem dalam sistem bilangan biner. Kita lanjut sekarang ke operasi sistem dalam bilangan oktal. Baik, kita awali operasi sistem bilangan oktal dari penjumlahan. Dalam penjumlahannya, jumlahkan secara berurutan mulai dari digit sebelah kanan. Untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahannya lebih dari 7, maka akan terjadi carry 1 yang akan ikut dijumlahkan dengan digit di sebelah kirinya. Baik, langsung saja ke contoh soal penjumlahannya. Di sini penjumlahan bilangan oktal 355 dijumlahkan dengan 226. Di sini kita mulai dari digit yang paling kanan. 5 ditambah 6 itu seharusnya 11 desimal, karena di sini penjumlahan bilangan oktal, maka 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi 11 itu dikurang 8. Jadinya di sini tulis 3. Karena hasil penjumlahannya lebih dari 7, maka dilakukan penyimpanan 1. Oke, di sini sudah tulis 3, penyimpanan 1. 1 ditambah 5 itu 6, dan 6 ditambah 2 8. Nah, karena di sini 8 itu lebih dari 7, jadi 8 dikurang 8 itu 0, dan dilakukan penyimpanan 1. Baik, dilanjutkan. 1 ditambah 3 itu 4, 4 ditambah 2 6. Jadi hasil penjumlahan bilangan oktal 355 dijumlahkan dengan 226 adalah 603 atau 603 oktal. Baik, kita lanjutkan ke operasi pengurangan. Lakukan pengurangan secara berurutan mulai dari digit sebelah kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih besar, maka hasilnya akan langsung ditempatkan sebagai hasil pengurangan oktal. Tetapi jika bilangan yang dikurangi lebih kecil, maka akan terjadi borrow atau pinjaman 1 dari digit di sebelah kirinya. Nah, di sini langsung saja ke soal. Ada soal 413 dikurang 165. Nah, di sini 3 kurang 5 tentu tidak bisa, jadi harus melakukan peminjaman ke digit sebelah kiri. Jadi di sini akan lakukan peminjaman. Nah, peminjamannya sendiri berarti dilakukan penjumlahan 8. Jadi di sini dipinjam 1, maka 8 ditambah 3 itu 11. 11 dikurang 5 yaitu 6. Nah, karena 1 tadi sudah dipinjam, jadi sisa 0. Jadi dilakukan pengurangan 0 dikurang 6. Tentu ini tidak bisa, jadi juga harus lakukan peminjaman di digit sebelah kirinya. Nah, karena dilakukan peminjaman, jadi 0 ditambah 8 itu 8. Selanjutnya 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, tadi karena sudah dilakukan peminjaman, maka sini 4 bisa maksudnya di sini 4 kalau sudah dipinjam menjadi 3. Jadi 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 226. Jadi hasil dari 413 dikurang 165 adalah 226. Oke, kita lanjut ke operasi perkalian bilangan oktal. Yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Selanjutnya, ubah dari hasil desimal ke oktal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Kalau hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry out untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Baik, di sini ada soal perkalian 16, perkalian bilangan oktal yaitu 16 atau 16 dikali 14
atau 14. Baik, langsung saja. Nah, pada perkalian 16 dikali 14 ini akan dipecah menjadi 2, yaitu dari 16 kali 4 dan 16 kali 1. Baik, kita awal dari perkalian 4 kali 16. Nah, di sini 4 dikali 6 bilangan desimalnya adalah 24. Jadi 24 ini diubah dulu atau dikonversi menjadi oktal, di mana 24 desimal sama dengan 30 oktal. Ya betul, 24 desimal sama dengan 30 oktal. Jadi di sini ditulis 30. Nah, selanjutnya 4 dikali 1. Jadi 4 bilangan desimalnya adalah 4 dan oktalnya juga 4. Jadi di sini tulis 4. Selanjutnya dijumlahkan. 0 itu turun, 3 ditambah 4 yaitu 7. Jadi untuk 4 kali 16 adalah 70. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian kedua, yaitu 1 dikali 16. 1 kali 6 yaitu 6 desimal, terus juga sama dengan 6 oktal. Selanjutnya 1 kali 1 yaitu 1 desimal, terus sama dengan 1 oktal. Jadi di sini tulis 16. Nah, hasilnya tadi yaitu 70 dan 16, kemudian dijumlahkan secara oktal. Di sini 0 itu turun, langsung saja ditulis 0. Selanjutnya 7 ditambah 6 itu 13. Mana karena ini penjumlahan oktal, jadi 13 dikurang 8 sama dengan 5. Di sini tulis 5 dan dilakukan penyimpanan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi perkalian oktal 16 dikali 14 adalah 250 atau 250 oktal. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah operasi sistem bilangan heksadesimal. Pada operasi sistem bilangan heksadesimal kita awali dari operasi penjumlahan. Jumlahkan secara berurutan mulai dari digit paling kanan. Untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahannya lebih dari 15 akan terjadi carry 1 atau penyimpanan 1. Kemudian hasil penjumlahan dikurangi 16 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan heksadesimal. Baik, langsung saja pada contoh penjumlahannya, yaitu 9A dijumlahkan dengan 43. Di sini saya juga mengingatkan bahwa di sistem heksadesimal A itu 910, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F sama dengan 15. Jadi langsung saja kita mulai dari digit yang paling kanan, yaitu A ditambah 3, di mana A 10. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 13 di sini diganti dengan D. Selanjutnya 9 ditambah 4 itu 13. 13 selanjutnya diganti dengan D, sehingga 9A ditambah 43 sama dengan DD. Oke, kita lanjut lagi masih di contoh penjumlahan bilangan heksadesimal. Di sini penjumlahan E8 dijumlahkan dengan 9A. Sama seperti tadi, kita mulai dari kanan, yaitu 8 ditambah A, di mana A 10, berarti 8 ditambah 10 itu 18. Nah, 18 ini lebih dari 15, sehingga lebih dari 15 sehingga dilakukan penyimpanan 1. Nah, karena lebih dari 15 juga akan melakukan pengurangan dari hasilnya tadi, yaitu 18 dikurang 16 sama dengan 2. Jadi di sini hasilnya ditulis 2. Selanjutnya tadi jangan lupa sudah disimpan 1, jadi 1 ditambah E ditambah 9, di mana E itu adalah 14, jadi 1 ditambah 14 itu 15, 15 ditambah 9 24. Karena 24 lebih dari 15, maka dilakukan pengurangan dengan 16. Jadi 24 dikurang 16 adalah 8.
Nah, lanjut ke operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan, lakukan pengurangan secara berurutan mulai digit dari paling kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurang, maka akan terjadi boro 1 atau pinjam 1 ke bilangan sebelah kirinya, di mana pinjam 1 ini bernilai 16, yaitu sesuai dengan basis dari heksadesimal. Baik, langsung saja ke contohnya. Di sini DD dikurang 43. Langsung saja ke digit yang paling kanan, D kurang 3, di mana D itu 13, jadi 13 dikurang 3 adalah 10. Jadi di sini 10 diganti dengan A. Selanjutnya D dikurang 4, D itu 13, 13 kurang 4 itu 9. Jadi hasil dari DD dikurang 43 yaitu 9A. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian. Dalam perkalian sistem bilangan heksadesimal, yaitu kalikan masing-masing kolom secara desimal, kemudian diubah dari hasil desimal ke heksadesimal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil heksadesimal. Jika hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang berbeda pada posisi yang paling kiri merupakan digit yang berada pada posisi yang paling kiri merupakan carry out untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Baik, langsung saja ke contoh dapat dilihat di layar, yaitu perkalian dari AC dikali dengan 1B. Baik, jangan lupa untuk pada bilangan heksadesimal perlu diingat juga bahwa A sama 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Baik, langsung saja ke perkaliannya. Di sini kita awali dari digit yang paling kanan, yaitu B dikali C. B dikali C sama dengan 11 dikali 12, dimana 11 kali 12 adalah 132 desimal. Kemudian 132 desimal sama dengan 84 heksadesimal. Nah, di sini ditulis karena hasilnya 2 digit, berarti hanya digit yang sebelah kanan saja ditulis, yaitu 4. Jadi untuk 8-nya ini akan menjadi boro, itu akan disimpan. Nah, selanjutnya dilanjutkan B dikali A, di mana B kali A sama dengan 11 dikali 10, di mana 11 kali 10 sama dengan 110. Nah, kemudian 110 dijumlahkan dengan simpanan tadi, yaitu 8. Jadi 110 ditambah 8 sama dengan 118 desimal, dimana 118 desimal sama dengan 76 heksadesimal. Jadi langsung saja, karena tidak ada lagi operasi di depannya, 76 langsung saja ditulis. Jadi di sini ada ditulis 764. Kemudian dilanjutkan ke operasi digit selanjutnya, yaitu 1 dikali C dan 1 dikali A. 1 dikali C itu langsung saja ditulis C. Kemudian 1 dikali A langsung saja ditulis A. Kemudian dijumlahkan secara heksadesimal. Di sini 4 langsung turun, itu 4. Kemudian 6 ditambah C. Nah, di sini C yaitu 12. Jadi 6 ditambah 12 yaitu 18 desimal, dimana 18 desimal sama dengan 12 heksadesimal. Di sini karena 2 bilangan, jadi hanya ditulis 2 dan 1 akan dijadikan boro atau disimpan. Oke, di sini sudah ditulis 2. Selanjutnya tadi yaitu disimpan 1, berarti 1 ditambah 7 ditambah A, atau 7 ditambah 10 ditambah 1. Juga hasilnya sama seperti tadi, yaitu
18 desimal sama dengan 12 heksadesimal. Karena tidak ada lagi operasi di depannya, langsung saja 12 heksadesimal ditulis atau dicantumkan di bagian hasil ini. Jadi diperoleh hasil 1224. Jadi perkalian AC dikali 1B memiliki hasil 1224 heksadesimal. Baik, demikian video penjelasan saya mengenai sistem bilangan komputer. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa.